Shalom Bapak Ibu Saudara. Ya, adalah sukacita bagi kita semua kalau kita di masa-masa liburan ini kita masih bisa beribadah bersama-sama. Hari ini kita akan melanjutkan serial pembahasan kita dalam kitab Efesus. Mari kita buka Alkitab kita dalam Efesus 3 ayat 14 sampai 21. Kita sudah sampai dalam Efesus 3 ayat 14 sampai 21. Mari kita semua buka Alkitab kita dan saya akan bacakan bagi kita semua. Efesus 3 ayat 14 sampai 21, demikianlah firman Tuhan. Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa yang daripadanya semua turunan yang di dalam sorga dan di atas bumi menerima namanya. Aku berdoa supaya ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya dalam batinmu. Sehingga oleh imanmu Kristus diam dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang dapat kita doakan atau pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja dalam kita. Bagi Dialah kemuliaan dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, bagian yang baru saja kita baca adalah doa Paulus bagi jemaat di Efesus. Dan saya sungguh berharap kita semua pada hari ini bisa belajar dari doa seorang rasul, doa yang begitu agung yang dicatat dalam kitab suci. Kita semua percaya bahwa firman Tuhan melalui kitab suci ini adalah sanggup untuk mengubahkan, sanggup untuk memperbarui hidup kita. Namun kalau kita mau tanya, apakah hidup kita, khususnya doa-doa kita itu sudah diperbaharui, sudah diubah oleh firman Tuhan? Doa adalah bagian yang penting dalam hidup orang Kristen. Kita sering kali mengatakan bahwa doa adalah nafas orang beriman. Betul saudara. Tapi kalau kita mau jujur, sesungguhnya dalam doa-doa kita lebih sering mendoakan kepentingan kita, kepentingan pribadi dibandingkan kehendak Allah, dibandingkan firman Tuhan. Saudara, kita semuanya mesti kembali pada Alkitab. Kita mesti kembali ke Alkitab dan membiarkan doa-doa kita itu merefleksikan standar-standar kitab suci. Dan dengan demikian doa kita akan menjadi sesuai dengan visi kekristenan yang lebih luas. Doa kita menjadi menggambarkan Allah, doa kita menyatakan sentralitas Allah. Kita mesti kembali kepada kitab suci dan membiarkan doa kita menjadi doa yang God-centered, bukan self-centered. Saudara, setelah Paulus menjelaskan dalam pasal 3 mengenai rahasia panggilan orang Yahudi, di mana dia menyatakan bahwa semua orang, mau dia Yahudi, mau dia non-Yahudi, itu semuanya diselamatkan oleh iman kepada Yesus Kristus. Dalam pasal 3 ayat 14-21 yang tadi barusan kita baca, setelah Paulus menyatakan teologi yang begitu panjang, lebar, luas dan dalam, dia itu berhenti sejenak dan dia menaikkan doa syafaat bagi jemaatnya. Saudara, ada hal penting yang kita mesti lihat dan mesti pelajari dari doa Paulus ini. Kalau kita melihat di ayat 14, Paulus mulai doa ini dengan frasa, itulah sebabnya. Saudara, hal ini berarti bahwa doa Paulus itu berasal dari pemahamannya akan gereja, pemahamannya akan Injil, pemahamannya akan kebenaran firman Tuhan dan jabatan kerasulannya. Doanya kita tidak bisa lepaskan dari Efesus 1, 2, dan 3. Semuanya terikat. Dan apa isi Efesus 1 dan 3? Saya akan coba meringkas apa Efesus 1 sampai 3 isinya. Intinya, Paulus di sana memuji Tuhan karena Tuhan itu anugerahnya besar. Atas anugerahnya yang berdaulat itu Tuhan menyatukan orang Yahudi dan orang non-Yahudi menjadi suatu komunitas yang baru. Dan hal ini hanya bisa terjadi melalui karya penebusan Yesus Kristus. Kepada orang-orang Kristen non-Yahudi, Paulus berkata dalam pasal 2 seperti ini. Saya bacakan bagi kita semua ya. Efesus 2 ayat 19-22 dia berkata kepada orang Kristen yang bukan Yahudi. Demikianlah kamu ini adalah orang Kristen non-Yahudi. Kamu bukan lagi orang asing dan pendatang. Berarti tadinya mereka adalah orang asing pendatang. Mainkan sekarang kamu adalah kawan sewarga dari orang-orang kudus
dan anggota-anggota keluarga Allah yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia, di dalam Yesus, tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia, dalam Yesus, kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Jadi melalui Yesus Kristus, tadinya orang Yahudi yang merasa bahwa mereka yang diselamatkan, sekarang semua orang diselamatkan. Karena Yesus itu menghancurkan tembok pemisah yang memisahkan antara orang Yahudi dan non-Yahudi. Kalau kita kembali ke nats kita dalam ayat 14, Paulus mengatakan, itulah sebabnya. Sebabnya apa, saudara? Paulus berdoa dengan sebab ini, yaitu agar tujuan Allah yang dinyatakan dalam menciptakan komunitas baru, orang-orangnya, yaitu orang Yahudi dan non-Yahudi, dapat bertumbuh menjadi dewasa rohani. Paulus berdoa melalui kehadirannya, biarlah orang-orang Yahudi dan non-Yahudi bisa bertumbuh menjadi dewasa. Fokus doa Paulus adalah bagi gereja dan sesuai dengan kehendak Allah. Doanya berdasarkan pemahamannya akan firman Tuhan. Saudara, sampai di sini kita mau berhenti sejenak dan kita mau bertanya pada diri kita sendiri. Bagaimana dengan doa kita? Apakah kita sudah berfokus pada kehendak Allah atau masih kehendak pribadi? Apakah doa yang kita naikkan kepada Tuhan adalah doa yang kita landaskan dari pemahaman kita akan Injil? Apakah doa yang kita naikkan jangan-jangan hanya berasal dari hawa nafsu kita? Apakah doa kita sudah disaturasi firman Tuhan? Jangan-jangan doa kita itu berdasarkan kepentingan pribadi kita. Kita hanya berdoa untuk kepentingan pribadi kita, bukan berdasarkan firman Tuhan. Saudara, Paulus dalam ayat 14-15 menyatakan bahwa dia berdoa kepada Bapa. Bapa yang daripadanya lah segala turunan di dalam sorga dan di atas bumi menerima namanya. Saudara, kata turunan dalam ayat 15 itu sebenarnya lebih tepat diterjemahkan sebagai keluarga atau family. Kebanyakan Alkitab bahasa Inggris menerjemahkan kata tersebut dengan family. Dengan kata lain, apa yang saya mau katakan di sini adalah Paulus itu berdoa kepada Allah yang adalah Bapa dari semua keluarga yang ada di sorga dan di bumi. Allah adalah Bapa surgawi bagi setiap kita, umat kepercayaannya. Kita adalah anak Allah karena Dia adalah Bapa kita. Saudara, senada dengan apa yang Paulus katakan, pemahaman Allah sebagai Bapa juga Yesus nyatakan. Dalam doa yang Yesus ajarkan kepada kita, Dia mengajarkan kita untuk menyebut Allah sebagai Bapa kami yang di sorga. Dalam Matius 6 juga Tuhan pernah berkata seperti ini. Sebab janganlah kamu khawatir dan berkata apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak kenal Allah. Akan tetapi Bapamu di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semua itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Atau dalam pasal berikutnya, pasal 7, Tuhan juga menyatakan seperti ini. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik pada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Saudara, kita bisa dengan yakin untuk kita berdoa kepada Tuhan, karena Tuhan adalah Bapa yang baik. Dia pasti memberikan karunia dan anugerah yang baik. Dan inilah teologi doa yang fundamental. Inilah dasar teologi kita berdoa kepada Allah. Kita berdoa kepada Allah karena kita tahu Dia siapa. Karena kita tahu sifat Allah, karakter Allah. Karena kita tahu Dialah Bapa kita. Sampai di sini kita bisa melihat ada dua hal yang penting. Ada dua landasan kenapa Paulus bisa berdoa. Dan apa yang menjadi landasan Paulus ini mestinya kita teladani. Yaitu doa yang berfokus pada kehendak Allah. Paulus mengatakan itulah sebabnya. Doanya berdasarkan firman Tuhan. Doanya berdasarkan kehendak Allah. Dan doanya juga berdasarkan keyakinannya akan sifat Allah, akan pribadi Allah. Karena dia tahu Allah adalah Bapa. Dia tahu Bapa pasti memberikan yang terbaik bagi anaknya. Saudara, apa yang Paulus doakan? Kita melihat dalam bagian yang kita baca, setidaknya ada dua pokok doa yang Paulus doakan. Pertama dalam ayat 16 dan 17. Paulus berdoa supaya Allah
menguatkan dan meneguhkan jemaat oleh rohnya di dalam batin mereka. Saudara, Alkitab dalam TB1 kita menemukan dua kata kerja, yaitu menguatkan dan meneguhkan. Dalam Alkitab TB2 dan kebanyakan terjemahan bahasa Inggris, kita hanya menemukan satu kata kerja, yaitu hanya menggunakan kata menguatkan dan juga disertai dengan kata kuasa. Saya lebih setuju dengan Alkitab TB2 karena memang dalam bahasa Yunani hanya ada satu verb di sana. Dengan kata lain yang saya mau katakan di sini adalah Paulus berdoa untuk kuasa, untuk power. Paulus berdoa supaya jemaat bisa dikuatkan oleh kuasa Roh Kudus. Mengapa mereka perlu didoakan untuk mendapatkan kuasa Allah? Saudara, sama seperti orang yang sakit, orang yang lemah, mereka butuh untuk dikuatkan agar mereka bisa menerima segala sesuatu yang ditawarkan oleh kehidupan. Demikian juga anak-anak Allah. Mereka juga perlu dikuatkan secara batin ya, agar mereka bisa mendapatkan segala berkat, segala kekayaan dan segala kemuliaan yang Allah sediakan bagi mereka. Seperti yang tadi saya katakan di awal, doa Paulus ini berdasarkan pemahamannya akan Allah, pemahamannya akan karya Allah. Dia sadar begitu Allah itu begitu kaya, begitu besar, begitu mulia. Dan ketika dia melihat akan kemuliaan Allah, kekayaan Allah, dia melihat dirinya, melihat jemaat itu tidak mampu, jemaat itu lemah, dirinya itu lemah. Maka dia di ayat 16 dia berkata bahwa aku berdoa kepada Allah menurut kekayaan kemuliaannya. Dia datang kepada Allah yang kaya, dia datang kepada Allah yang mulia, dia datang kepada Tuhan yang daripadanya lah segala sesuatu berasal. Dia mohon supaya Tuhan menguatkan jemaat. Jemaat itu lemah dan jemaat butuh kekuatan untuk bisa menerima kekayaan dan kemuliaan Allah. Paulus memohon supaya Roh Kudus menguatkan jemaat dalam batin mereka. Dan kita bisa memahami bagian ini dengan lebih jelas kalau kita melihat bagian lain yang ditulis Paulus, di mana ia mengungkapkan ungkapan yang sama persis dalam 2 Korintus. 2 Korintus 4 ayat 16 sampai 18. Saya bacakan bagi kita semua. Sebab itu kami tidak tawar hati. Tetapi meskipun manusia lahiriah kami makin merosot, namun manusia batinia kami dibarui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar dari penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Saudara, Roh Kudus memberikan kekuatan sesuai dengan kekayaannya. Jemaat itu diperbarui, diperdayakan untuk hidup, bahkan meskipun tubuhnya makin tua. Jemaat menjadi wadah atau alat yang meskipun rapuh namun ditopang dengan kekuatan Allah. Dan dengan demikian Kristus senantiasa diam dalam hati jemaat melalui iman mereka. Saudara, tubuh Paulus, manusia lahirianya itu mulai rusak, mulai merosot karena penderitaan yang dia alami, karena penganiayaan yang menimpa dia. Saudara, kita juga, meskipun kita tidak mengalami penderitaan yang seperti dialami Paulus, tapi tubuh kita juga merosot. Kita makin tua, di mana fisik kita kekuatannya berkurang, di mana ingatan kita mulai memudar, sakit tulang, sakit sendi di mana-mana, penyakit mulai datang, dan seterusnya. Saudara, meskipun saya masih muda juga, saya juga mengalami, saudara ya, di apa yang namanya tubuh makin merosot gitu ya. Suatu ketika saya ada di tes gitu ya, nadinya katanya nadi saya lemah, saudara ya. Jadi ini bukan hanya terjadi pada orang-orang laujensia, tapi juga dialami oleh anak-anak muda. Anak-anak muda juga mengalami yang namanya tubuh itu makin merosot. Tapi melalui tubuh yang merosot gak apa-apa. Karena tubuh merosot gak apa-apa, ada Roh Kudus yang menguatkan kita sehingga kita itu makin kuat. Dengan tubuh yang lemah kita makin teguh dan berseri-seri. Kita yakin meskipun tubuh kita merosot, tapi ada jaminan kekal yang menanti di sana. Dan inilah keindahan yang Paulus rindukan. Dia berdoa supaya jemaat bisa mendapatkan kekuatan sesuai dengan kekayaan Allah. Sehingga jemaat bisa lebih banyak menerima banyak anugerah Allah yang nyata. Dipenuhi dengan kasih Kristus yang diam dalam batin jemaat. Tubuh lemah, tapi batinnya kuat. Kan ada Roh Kudus yang menguatkan. Saudara, jangan salah paham. Saya tidak bermaksud mengatakan bahwa doa untuk tubuh yang merosot tidak perlu. Kita masih perlu dan masih bisa mendoakan tubuh kita atau tubuh saudara-saudara kita yang
lemah karena sakit penyakit. Namun jangan sampai kita berfokus pada doa untuk tubuh fisik saja, tapi kita lupa untuk mendoakan batin mereka. Saya pun berdoa, saudara, semoga setiap kita yang hadir di tempat ini, jemaat GKY PIK, Roh Kudus bisa menguatkan batin kita dengan kuasanya yang begitu kaya, begitu mulia, sehingga Tuhan Yesus senantiasa diam dalam batin kita semua. Itulah pokok doa Paulus yang pertama. Pokok doa Paulus yang kedua kita bisa dapat dalam ayat 18-19, di mana Paulus berdoa supaya jemaat bisa mendapatkan kekuatan untuk memahami dimensi kasih Kristus yang tidak terbatas. Dalam ayat 18-19, Paulus berdoa supaya jemaat dapat memahami betapa lebarnya, panjangnya, tingginya, dan dalamnya kasih Kristus, dan mengenal kasih itu sekalipun kasih itu melampaui segala pengetahuan. Saudara, doa ini tidak bermaksud bahwa orang-orang di Efesus, jemaat-jemaat Efesus itu belum kenal kasih Kristus dalam hidup mereka. Paulus sadar betul kalau jemaat itu sudah memahami kasih Kristus, sudah mengenal kasih Kristus. Mereka adalah orang-orang Kristen. Dalam pasal 1 ayat 15, Paulus berkata bahwa dia bersyukur karena iman jemaat. Dia bersyukur karena kasih jemaat kepada semua orang kudus. Mereka sudah kenal kasih Kristus. Meski mereka sudah kenal kasih Kristus, Paulus berdoa supaya mereka memiliki kekuatan untuk memahami betapa besarnya kasih itu. Hal ini karena Paulus merasa mereka, jemaat-jemaat Efesus, belum cukup merasakan atau belum cukup menghayati kasih Kristus dengan utuh. Saudara, memahami atau menghayati kasih Kristus secara utuh itu bukan hanya sekedar latihan intelektual. Ini bukan hanya ada di ranah intelektual, tapi juga di ranah mengalami kasih itu. Saudara, Paulus tidak meminta agar jemaat Efesus lebih mahir dalam berteologi atau lebih mahir dalam mengartikulasikan pemahaman teologi mereka tentang kasih Allah dalam Kristus. Paulus juga tidak meminta jemaat agar bisa menjelaskan teologi kasih itu dalam mungkin rencana penebusan, rencana keselamatan, dan seterusnya. Itu semua penting, tapi itu hanya awal. Endingnya atau tujuannya atau akhirnya adalah jemaat perlu memahami dimensi-dimensi kasih Allah dalam pengalaman mereka. Kasih Allah itu mesti mereka alami dalam kehidupan mereka. Dan kasih Allah itu bisa dilakukan ketika refleksi intelektual terlebih dahulu dilakukan. Mereka nggak mungkin bisa mengalami kalau mereka sendiri tidak tahu dengan pasti apa kasih itu. Saudara, sekali lagi jangan salah paham saya di sini. Saya sangat menekankan pemahaman intelektual. Itu harus, dan itu sebagai pendahulu pengalaman spiritual. Ada banyak gereja zaman sekarang, ada banyak orang-orang Kristen yang mengaku Kristen, tapi menjadi sangat liar. Mereka menjadikan pengalaman rohani mereka jauh melebihi wahyu, jauh melebihi Alkitab. Mereka menjadikan pengalaman kerohanian mereka sama otoritasnya dengan Alkitab. Ya, itulah kekristenan yang ngaco, kekristenan yang ngawur, dan yang mungkin disebut sekarang yang lagi terkenal dengan sebutan Kristen progresif itu ya. Yang menjadikan otoritas Alkitab itu tidak lagi sebagai otoritas yang utama, tapi menjadikan pengalaman-pengalaman pribadi mereka itu sebagai sesuatu juga yang berotoritas. Kita mesti, pengalaman-pengalaman rohani kita itu mesti berlandaskan Alkitab. Orang-orang yang seperti itu yang menekankan pengalaman jauh daripada Alkitab, biasanya kerohanian mereka terkesan kelihatannya penuh semangat. Mereka mungkin ada yang bersaksi mereka naik turun surga dan seterusnya, tapi sejujurnya mereka nggak paham apa itu Injil. Kerohanian mereka itu hanya menekankan aspek-aspek intelektual tanpa mengalami Kristus dalamnya. Mereka tidak berjumpa dengan Kristus. Dan maksud Paulus ketika dia mengatakan bahwa memahami dimensi kasih Allah yang besar itu, mengalami kasih Allah itu, Paulus mau supaya mereka jemaat bisa paham, bisa tahu, dan juga mengalami kasih itu. Paulus ketika berdoa bagi jemaat untuk memiliki kekuatan memahami dimensi kasih Allah, ia tidak menggunakan bahasa yang hanya sekedar paham, tapi juga jemaat mesti mengalami. Saudara, dimensi kasih Kristus itu begitu besar. Paulus mengatakan bahwa itu lebar, panjang, tinggi, dalam. Dia mengatakan bahwa itu melampaui segala pengetahuan. Dia berharap bahwa kasih yang ajaib, kasih yang begitu besar itu bisa dialami oleh jemaat. Jemaat bisa menghargai, jemaat bisa mengalami kasih Kristus
yang ditampilkan dalam sejarah kayu salib yang mengerikan. Jemaat bisa memahami kasih yang dinyatakan dalam rencana penebusan yang luar biasa dan digenapi dalam kematian, kebangkitan, dan kenaikan Yesus. Saudara, maksud doa Paulus adalah tanpa kuasa Allah, orang Kristen tidak mungkin bisa paham kasih Kristus yang besar. Jemaat butuh kuasa Allah untuk memahami dimensi-dimensi kasih yang tidak terbatas itu, kasih yang melampaui segala pengetahuan itu. Saudara, untuk apa sih? Untuk apa Paulus mendoakan supaya jemaat paham besarnya kasih Allah? Jawabannya ada di ayat 19, yaitu agar jemaat bisa dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Apa artinya dipenuhi dalam seluruh kepenuhan Allah? Artinya adalah jemaat menjadi dewasa, atau jemaat menjadi seperti yang Allah inginkan. Allah dan Kristus adalah standarnya. Yesus dalam Matius pasal 5 ayat 48 pernah berkata seperti ini. Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapakmu yang di sorga adalah sempurna. Paulus mau supaya jemaat itu bisa dewasa rohani. Dan hal ini tidak mungkin bisa tercapai kalau jemaat tidak menerima kuasa Allah. Hanya Allah yang memampukan jemaat untuk bisa memahami dimensi kasih Kristus yang tak terbatas, yang begitu lebar, panjang, tinggi dan dalam, yang melampaui segala pengetahuan. Saudara, kita sering kali berpikir bahwa orang yang dewasa rohani adalah mereka yang rajin belajar teologi, atau mereka yang sejak kecilnya dari TK, SD, SMP, SMA, kuliah pun di sekolah Kristen, atau mereka yang melayani Tuhan berpuluh-puluh tahun, menjadi pendeta berpuluh-puluh tahun, menjadi majelis berpuluh-puluh tahun, menjadi pengurus berpuluh-puluh tahun. Tapi Paulus mengatakan bahwa dewasa rohani bukan tentang itu, tapi dewasa rohani adalah mengenal kasih itu yang melampaui segala pengetahuan. Perhatikan, kata melampaui segala pengetahuan itu berarti kasih itu perlu jemaat alami. Itulah dewasa rohani. Saudara, ketika saya merenungkan bagian firman Tuhan ini, saya ingat akan nasihat dari seorang reformator, yaitu Martin Luther. Luther adalah orang yang begitu produktif, begitu prolifik. Semasa hidupnya dia berkhotbah lebih dari 3.000 kali. Dia menulis banyak sekali buku, kalau dihitung-hitung mungkin sekitar 50.000 halaman. Dan dia memberikan nasihat yang baik bagi setiap orang yang mau belajar firman Tuhan, bagi setiap orang yang mau belajar teologi. Dia merumuskan sebuah pedoman yang terbagi dari 3 bagian yang dia pelajari dari Mazmur nomor 119. Ada 3 hal, yaitu oratio, meditatio, dan tentatio. Tahap pertama itu adalah oratio. Oratio itu adalah dimulai dengan kesadaran bahwa kitab suci adalah kitab yang mengubah hikmat kitab lain menjadi kebodohan. Maksud Luther adalah kitab suci adalah kitab yang paling agung. Tidak ada satu buku pun, tidak ada satu kitab di luar sana yang mengajarkan tentang hidup kekal selain kitab suci. Oleh karena itu kita mesti mendekati kitab suci dengan penuh kerendahan hati dan berserah kepada Allah. Kita mesti berdoa. Oratio itu secara literal artinya adalah berdoa. Kita mesti datang pada Tuhan dengan rendah hati dan sungguh-sungguh supaya Allah melalui Yesus Kristus anaknya itu mengaruniakan Roh Kudus yang akan menerangi kita, memimpin kita serta memberikan kita pengertian. Kita mesti berdoa untuk kita bisa belajar mengenai kebenaran. Karena hanya Roh Kuduslah yang bisa membukakan mata kita akan kebenaran. Itu oratio. Yang kedua adalah meditatio. Itu artinya kita merenungkan atau kita bermeditasi. Ini berarti bahwa tidak hanya dalam hati kita tapi juga eksternal. Apa artinya? Kita baca terus-menerus Alkitab, kita membaca terus-menerus firman yang dikhotbahkan, firman yang dicatat dalam Alkitab. Kita merenungkan apa yang dimaksudkan oleh Roh Kudus. Dan ini yang dimaksudkan Pak Daud ketika Daud berkata bahwa aku merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Itulah meditatio. Siang dan malam terus-menerus kita membiarkan firman Tuhan itu diam dalam hati kita, hidup kita. Tapi tidak berhenti sampai di oratio dan meditatio. Kita juga mesti sampai ke tahap ketiga, tentatio. Dan ini yang saya mau tekankan. Dan ini juga yang saya pikir yang Paulus maksudkan ketika dia berdoa supaya jemaat bisa memahami dimensi kasih Allah yang begitu besar, kasih Allah yang tidak terbatas itu. Paulus mau supaya jemaat bukan sekedar paham dan merenungkan, bukan sampai di tahap oratio dan meditatio. Meskipun itu juga penting dan itulah yang mendahului tahap ketiga ini. Namun Paulus mau supaya jemaat mengalaminya. Dan di tahap tentatio inilah Luther mengajak jemaat, mengajak pembaca bukan hanya sekedar tahu, bukan sekedar paham,
tapi juga mengalami betapa indahnya, betapa benar, betapa manis, betapa ajaib, betapa besarnya firman Allah yang melampaui segala hikmat yang ada. Dan tahap ini hanya bisa berlangsung ketika teologi itu teruji dalam kondisi kehidupan kita. Artinya kita betul-betul mengalami teologi itu, mengalami firman Tuhan itu dalam konteks kehidupan kita. Saudara, untuk membuat kita lebih paham maksudnya, izinkan saya memberikan sebuah cerita. Cerita ini dimulai dari abad ke-19 di sebuah kota bernama kota Glasgow yang ada di Skotlandia. Di situ lahirlah seorang anak laki-laki bernama George Matheson. Ia adalah anak sulung dari 8 bersaudara. Pada waktu dia berusia 20 tahun, entah kenapa apa yang terjadi, ia menjadi buta total. Meski ia buta, ia tetap bersemangat. Ia belajar teologi mati-matian, ia akhirnya menjadi teolog yang bagus, teolog yang pintar, dia juga belajar sejarah, dia adalah orang yang pintar sekali. Waktu berjalan setelah dia lulus dari sekolah teologi, dia melayani Tuhan, dia menjadi asisten pendeta. Bukan hanya itu saja, dia kemudian menjadi seorang teolog yang begitu terkenal, menjadi pengkhotbah yang begitu berkarisma, sampai-sampai Ratu Victoria pernah mengundang dia untuk berkhotbah di Balmoral. Khotbahnya mengenai Ayub itu juga dipublikasikan oleh Ratu Victoria. Tapi ketika dia berusia 40 tahun, di malam pernikahan adik perempuannya, dia begitu sedih. Bertahun-tahun sebelumnya, Matheson pernah bertunangan. Tetapi tunangannya akhirnya memutuskan hubungan mereka berakhir karena Matheson menjadi buta. Setelah tunangannya meninggalkan dia, mereka nggak jadi menikah. Adik perempuannya yang menjaga dia, merawat dia, mendukung pelayanan dia selama berpuluh-puluh tahun. Ketika adiknya menikah, ia begitu kehilangan, ia begitu sedih, ia begitu menderita. Malam itu adalah malam yang paling menderita dalam hidup Matheson. Dia betul-betul kehilangan adiknya. Tapi pada malam itu juga Tuhan menjumpai dia. Dan dia kemudian menulis sebuah lagu yang hanya dalam 5 menit. Ada 4 bait dalam lagunya, tapi saya tunjukkan bait yang pertama saja. Liriknya itu berdasarkan pengalaman teologisnya bersama-sama dengan Tuhan. Liriknya seperti berikut. Oh love that will not let me go, I rest my weary soul in thee. I give thee back the life I owe, that in thine ocean depth flow, my richer, fuller be. Oh love that will not let me go. Kasih yang tidak pernah meninggalkan Matheson. Saudara, apakah sebelum Matheson ditinggal adiknya, dia tidak tahu tentang kasih Allah yang tidak pernah meninggalkan dia? Tentu dia tahu. Dia seorang teolog, dia seorang pengkhotbah, dia seorang pendeta ternama. Tapi ketika adiknya masuk pernikahan, meninggalkan Matheson, di sanalah baru dia mengalami kasih Allah yang tidak pernah meninggalkan dia secara real. Dia bisa rest dalam Tuhan. Dan inilah yang Paulus maksudkan ketika Paulus mengatakan bahwa dia berdoa kepada Allah supaya jemaat bisa memahami kasih Allah yang besar, bisa memahami dimensi kasih Allah yang tidak terbatas. Dan itulah yang saya pikir juga Luther maksudkan ketika dia berkata tentang tentatio di tahap yang terakhir itu. Mengalami kasih Allah secara real. Saudara, 2 pokok doa Paulus yang kita renungkan bersama-sama, kita bisa belajar untuk mendoakan apa yang penting. Kita belajar untuk mendoakan sesuatu yang sesuai dengan Injil, yang sesuai dengan kebenaran, sesuai dengan firman Tuhan. Saudara, Paulus sadar bahwa yang paling penting adalah jemaat Efesus dikuatkan batinnya oleh Roh Kudus supaya Yesus bisa tinggal dalam hati jemaat. Paulus sadar betul kalau percuma tubuh sehat tapi batin tidak sehat. Maka dia berdoa pertama-tama supaya batin jemaat itu dikuatkan. Paulus sadar betul kalau jemaat itu perlu mengalami dimensi kasih Allah yang tidak terbatas itu. Dia sadar bahwa jangan sampai jemaat hanya sekedar tahu dan paham tapi tidak mengalami kasih Kristus. Maka dia berdoa supaya jemaat bisa memahami kasih Kristus yang tidak terbatas itu, yang melampaui segala pengetahuan itu.
Dan hanya melalui itulah jemaat kemudian mendapatkan kepenuhan atau menjadi dewasa rohani. Saudara, Paulus sadar kalau dua pokok doanya yang tadi kita sudah lihat itu adalah hal-hal rohani dan hanya bisa dikerjakan oleh Allah. Dia mau ngajar sampai berbusa, dia mau buat kelas teologi yang berpuluh-puluh jam, dia mau menulis ratusan surat. Jemaat tidak bisa bertumbuh tanpa pekerjaan Allah. Maka kita melihat setelah dia berdoa di ayat 20 dan 21, dia kemudian menaikkan sebuah doksologi atau sebuah pujian kepada Allah. Dia berkata, bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja dalam kita. Hanya Dialah, hanya Tuhanlah yang sanggup mengerjakan kebangunan rohani dalam diri jemaat Efesus. Dan ketika jemaat kemudian bertumbuh secara rohani, makin penuh dalam Kristus, Kristus diam dalam diri jemaat, maka tepatlah ayat 21 yang menyatakan bagi Dialah kemuliaan dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Paulus memberikan kemuliaan hanya kepada Allah. Saudara, pemahaman kita akan firman Tuhan, pemahaman kita akan kehendak Allah harusnya menuntun kita pada kerendahan hati. Kita harusnya berdoa sama seperti Paulus berdoa, karena Paulus sadar akan kelemahannya, kelemahan jemaat Efesus. Dia berdoa supaya jemaat dikuatkan. Dia berdoa supaya jemaat dimampukan untuk memahami dimensi kasih Allah yang begitu besar, yang begitu tidak terbatas. Dan inilah doa Paulus yang berdasarkan akan pemahamannya akan firman Tuhan. Inilah doa yang betul-betul God-centered. Doa yang tidak hanya berisi kepentingan pribadi, tapi dipenuhi dengan firman Tuhan. Yang menjadikan Tuhan sebagai sentralitas utama dalam doanya. Dan biarlah doa-doa kita ini juga sama seperti Paulus. Dan itulah yang dimaksudkan from theology to doxology. Biarlah doa-doa Paulus ini juga menjadi doa-doa kita. Kita belajar dari doa seorang rasul yang begitu agung. Doa seorang rasul yang begitu sesuai, disaturasi dengan firman Tuhan. Dan kiranya doa-doa kita juga mencerminkan Allah. Menjadi doa yang God-centered. Amin. Mari kita berdoa.